Film dibuka dengan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan. Mereka adalah si Jessie dan Marites. Jessie adalah orang tipikal yang tidak bisa diam ketika melihat ketidakadilan. Hal ini membuat Jessie selalu terlibat dalam masalah karena selalu membela orang lain. Setelah mendapatkan banyak musuh di luar kota, si Jessie dan Marites ini memutuskan untuk pulang ke Manila dan memulai hidup baru. Ama menyambut kedatangan si Jessie dan Marites dengan sangat baik meski keduanya belum menikah. Namun Ama mengizinkan mereka berdua untuk tinggal bersama. Di rumah, Ama tinggal bersama dengan Josie yang merupakan istri dari kakak si Jessie yang bernama Pau. Sebenarnya mereka juga belum menikah. Itu artinya status si Josie dan Marites bisa dibilang setara. Selain mereka dan juga Queen asisten Ama yang sepanjang film ini tidak bisa punya dialog sama sekali. Di rumah yang sempit ini mereka akan tinggal bersama. Tentu saja kamar-kamar mereka akan disekat agar mereka nyaman melakukan kegiatan. Saat berada makan bersama, si Pau pun datang langsung memeluk si Jessie yang sudah lama mereka tidak berjumpa karena si Jessie ini merantau ke luar kota. Pau selalu memberikan uang hasil kerjanya kepada si Josie dan tak lupa membelikan coklat kesukaan Queenie. Pekerjaan si Pau sepertinya menghasilkan banyak cuan sehingga dia bisa memberikan sedikit tambahan modal dagang untuk si Ama. Sementara Queenie dan Ama pergi ke pasar, si Josie mulai bercerita kepada Marites. Katanya 4 tahun yang lalu Ama menemukan Queenie menggembel di trotoar. Pusakanya sudah lecet dan bleki. Josie juga menduga kalau Queenie telah dilecehkan oleh ayah tirinya. Queenie adalah anak yang baik. Dia selalu membantu Ama untuk bekerja. Meski tak pernah bicara, namun Queenie adalah pendengar yang sangat setia. Pau yang terlihat sedang duet bersama dengan si Jessie bercerita kalau dia bekerja sebagai penari tiang. Pekerjaan yang mudah, cukup menari dan merayu om-om yang menemani mereka dan pulang ke rumah. Setelah itu, Pau pun menerima bayaran yang cukup besar. Pau berniat mengumpulkan uang untuk menebus tanah yang digadaikan oleh si Ama. Pau tahu kalau adiknya itu sangat temperamen jika melihatnya tidak adilan. Dia menyuruh si Jessie untuk lebih menahan emosi karena sudah beberapa kali Jessie ini mendapatkan banyak masalah. Setelah nasihat dari Pau pun mengajak Jessie untuk pergi ke bar dan menemaninya bekerja. Sementara itu dari percakapan Marites dan Josie diketahui kalau si Josie sudah lama tinggal dengan si Pau. Dulu dia bekerja sebagai penari juga, namun Pau berhasil meyakinkan untuk hidup bersama. Marites sendiri adalah anak sebatang kara. Ibunya meninggal saat melahirkan Marites. Sedangkan sang ayah dihabisi oleh perampok saat bekerja mengamankan desa. Lamarinya kakak adik ini berperang layaknya dunia kedua. Dengan pasangan masing-masing mereka pun langsung tempur. Tentu suara mereka dipelankan karena terlalu berbahaya jika didengar oleh tetangga. Pagi-pagi buta, Ama dan Queenie baru saja pulang berbelanja. Ternyata si Queenie ini sangat terkenal dan jadi incaran preman pasar. Ama juga jadi ingat dengan kisah pertama kali dia menemukan Queenie. Tubuhnya kotor dan bau daki. Sepertinya dia baru saja di-GB oleh banyak preman di sana. Sementara suami Ama yang bernama Birtu telah meninggal karena ditembak preman di jalan. Saat pulang, Ama dibantu oleh menantunya yang mempersiapkan sayuran untuk dimasak. Ama memiliki keinginan untuk membuat warung kecil-kecilan. Nantinya Marites dan Josie bisa ikut membantu berjualan supaya warungnya semakin ramai. Saat malam datang, Pau pun dan Jessie pergi ke bar untuk bekerja. Di sana mereka bertemu dengan si Jun, pria panggilan yang sudah pro melayani beberapa pelanggan nakal. Pau meminta Jun untuk mengajari si Jessie agar dia juga bisa bekerja di sini. Suasana di bar itu cukup meriah. Bar ini dikelola oleh pria gemulai bernama Chester. Dia tertarik kepada si pesona Jessie dan menawarinya pekerjaan. Meski begitu, si Jessie masih malu-malu kucing.
Ama dan Queenie mendorong gerobak menuju lapak mereka. Ia berjualan sudah banyak langganan yang ia kuasai. Sementara itu si Marites dan Josie sedang mencuci bersama sambil bercerita kehidupan percintaan mereka. Setiap malam mereka akan tinggal berdua karena para suami sibuk bekerja. Begitu juga dengan Queenie dan Ama. Kembali ke bar, Pau terlihat sedang menari dan membuat para penonton histeris kegirangan. Jessie yang baru duduk lalu menyita perhatian seorang lelaki. Jess sampai ditawari mahal untuk hanya menemaninya pulang ke rumah. Namun si Jess ini tetap menolak karena merasa dirinya belum siap. Dan di luar si Jessie ditemui oleh seorang wanita bernama Lisa. Penari di klub malam sebelah itu memang sudah sering ngisi banyak singkong, terutama para pendatang baru di bar itu. Jessie juga sempat ditawari tapi ia menolak dan lebih memilih untuk menemani Lisa. Kocaknya si Lisa ini malah nyosor duluan dan membuat si Jessie merasa goyang untuk menahan kekilafannya. Sampai keduanya lanjut booking Oyo namun hampir saja terjadi tapi meleset. Ia teringat dengan Marites yang selalu menunggunya di rumah dan ia pun langsung menghentikan aksinya. Pagi pun datang, kegiatan keluarga ini baru saja selesai. Pau dan Jessie makan duluan sebelum pulang. Ama dan Queenie langsung istirahat. Dan saat tidur Queenie ini bermimpi tentang pengalaman buruknya dulu, di mana ia dipaksa oleh ayah dan saudara tirinya. Namun untung saja si Ama masih bisa menenangkan Queenie sehingga tidak ada tantrum dan langsung kembali tidur. Menjelang maghrib mereka pun merayakan ulang tahun Ama. Jessie juga memberikan hadiah coklat dan kalung kepada Queenie. Mereka lalu pergi ke gereja untuk berdoa. Dilanjut dengan makan-makan di restoran sederhana tuh. Rupanya anak-anak Ama juga sudah bekerja sama mengumpulkan uang dan mereka telah menyewa sebuah tempat kecil untuk Ama berjualan. Malamnya tiba, Jess memulai pekerjaan sebagai penari. Lisa yang masih penasaran dengan singkong Jessie kembali mengajaknya minum-minum. Kali ini Lisa meyakinkan Jess kalau dia hanya ingin menyewa jasanya tanpa ada perasaan apapun. Jessie pun setuju dan langsung booking Oyo untuk langsung war bersama. Dalam suatu hari, Jessie pun terlibat perkelahian dalam beberapa preman. Marites dan Pau datang untuk melerainya. Rupanya preman-preman itu berkata buruk tentang Queenie dan membuat Jessie naik darah. Untungnya, Marites mengeluarkan jurus bogomnya dan membuat Jessie berhenti mengamuk. Sementara itu si Josie kedatangan tamu. Dia adalah Alan yang merupakan pacar rahasia Pau. Pau berniat untuk pergi ke luar negeri agar bisa mencari uang lebih banyak. Namun untuk melancarkan niatnya Pau harus menikah dan Alan di Amerika. Setelah 2 atau 3 tahun barulah Pau bisa mengajak semua keluarganya itu untuk menetap di sana. Tentu si Josie keberatan dengan hal ini. Dia tahu kalau Alan sangat mencintai Pau dan menggunakan Amerika untuk mengikatnya. Di balai desa, Ama dan anak-anaknya sedang menyelesaikan urusan preman yang diserang Jess. Sebenarnya di sini preman ini salah karena terus-terusan mengatakan hal buruk tentang Queenie. Namun si Jessie terbawa emosi hingga membuat masalah semakin rumit. Ama pun harus turun tangan dan menghentikan si Jessie dan membayar sejumlah uang untuk mengobati si preman. Di rumah, si Jessie meminta maaf karena tidak bisa mengontrol emosinya dan mengingatkan kalau kelakuan anaknya itu tidak baik. Bisa saja dia berakhir seperti ayahnya dan bernasib tragis karena punya banyak musuh. Ama lalu dikejutkan dengan rencana Pau yang akan keluar negeri yang diajak oleh si Alan ke Amerika itu. Sebenarnya masih kasihan kepada si Josie, tapi karena Josie juga menyetujuinya, rencana itu pun akhirnya direstui. Marites selalu menemui Ama yang sedang minum-minum. Ama sangat sedih karena tak bisa membayangkan kalau Pau pergi meninggalkan rumah. Marites selalu ditawari minum-minuman tapi dia tidak mau minum terlalu banyak. Dan jika sudah pusing, maka Marites akan tidak bisa menghentikan si Jessie untuk mengamuk. Di kamar, Jessie pun mulai mendengar suatu hal yang aneh. Ia mendengar kegiatan Pau bersama si Josie. Namun sebelum tidur, Josie mengungkapkan kekhawatirannya kepada Alan. Dia tahu kalau Alan melakukan ini hanya untuk menginginkan sesuatu. Dan Josie tak akan terima jika Pau ternyata lebih memilih Alan dibandingkan dirinya. Tak lama kemudian, Queenie pun yang sedang tantrum kembali kumat penyakitnya. Ia mengingat masa lalunya yang sangat traumatis. Ama dan yang lain bekerja sama untuk menghentikan Queenie untuk mengacak-acak rumah. Beruntung saja, Marites dengan sikap keibuannya mampu meredam Queenie hingga dia bisa minum dan jadi lebih tenang. Di keesokan harinya, Ama dan sekeluarganya menyiapkan warung untuk Piano Poning.
Mereka memasang banyak banner agar warung lebih estetik. Sementara itu di bar sedang ada masalah. Jun ditangkap oleh polisi karena diduga memakai barang haram. Chester menduga kalau sebenarnya Jun ini dijebak, namun dia tidak bisa melakukan apapun karena takut bar ditutup. Di warung, pembeli pun cukup sangat ramai. Ada satu polisi yang kocak dan dia tidak pernah mau bayar. Meski sempat disuruh pembeli lain untuk menagih bayarannya, namun si Ama menolak dan membiarkan polisi itu makan gratis. Hitung-hitung, si Ama ini mencari berkah dan sambil beramal. Josie dan Marita selalu pergi menuju ke bar. Sepanjang jalan mereka pun curhat tentang hubungan mereka masing-masing. Pau dan Jessie pun memang punya permasalahan sendiri yang tak mungkin akan bisa diterima. Namun keduanya memilih untuk bertahan sambil melakukan yang terbaik. Di dekat bar mereka pun bertemu dengan Lisa. Lisa di sini belak-belakan kalau bilang ia telah mencicipi Pau dan Jessie. Awalnya Maritas emosi dan ingin menghajar si centil tersebut. Namun si Josie berhasil menenangkannya. Sebenarnya si Jessie melakukannya karena tuntutan pekerjaan. Tapi dia belum bisa legowo. Untung saja si Lisa bukan tipikal ratu drama yang memperpanjang masalah. Dia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan istri dari kawan sesama penari. Lisa sadar kalau si Jessie adalah tipikal yang setia. Dia tak akan pernah bisa membagi cintanya yang sudah sepenuhnya untuk Marites. Josie dan Marites selalu masuk ke dalam bar dan menonton pertunjukan Pau dan Jess. Mereka geli sendiri tuh melihat pasangan satu sama lain. Setelah selesai, Pau dan Jessie pun bergabung untuk minum-minum bersama Alan. Alan sendiri tampaknya canggung dan selalu mencuri-curi pandangan kepada Pau. Ketika Pau, Marites, dan Jessie menari, Alan pun duduk di samping Josie. Alan bilang kalau dia akan pergi ke Amerika 2 hari lagi. Itu artinya Pau juga akan segera berangkat menyusul Alan. Dengan beberat hati, Josie pun memberikan selamat kepada Alan. Dia berharap kalau Alan memperlakukan Pau dengan baik di Amerika. Telah hampir subuh, mereka pun berniat pulang ke rumah. Namun Josie menyuruh Pau untuk pergi bersama dengan Alan, karena mereka harus mengurus dokumen yang pergi ke Amerika. Tapi sesampainya dia di apartemen, Alan dan Pau pun malah memutuskan untuk adu perang. Warung Ama udah tutup, namun ada 2 preman yang datang dan mulai mengacau. Mereka menghajar Ama hingga pingsan dan langsung membawa Queen ini untuk digabrut bersama-sama. Jessie, Josie, dan Marites datangnya terlambat dan mendapati keadaan warung yang sudah sangat kacau. Jessie emosi melihat Queenie yang diperlakukan keji oleh 2 preman tadi. Dia berlari keluar untuk mencari mereka, namun Marites tak mampu. Masalahnya akan menjadi sangat besar. Namun ia tetap akan segera mengejar si Jessie. Queenie yang terluka lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan trauma ini akan bisa menjadi lebih parah. Karena itu mereka harus lebih bersabar menjaga si Queenie. Polisi hanya bisa berhasil menangkap salah satu pelaku, sedangkan pria yang bernama Nathan masih belum ditemukan. Jessie tak bisa diam saja dengan pelecehan ini. Polisi pun selalu lambat dalam bertindak. Jadi si Jessie akan menyusun rencananya sendiri. Beberapa hari kemudian si Jessie pun mencurigai seorang preman yang diduga adalah teman si Nathan. Diam-diam Jess mengikuti preman tersebut dan benar saja dia pergi ke tempat persembunyian si Nathan. Di rumah, Ama terlihat sedang menyuapi si Queenie yang makin suram. Sementara yang lain tetap pada rencana untuk bekerja sambil menunggu info tentang Nathan. Malamnya si Jessie dan Pau pun pergi ke bar. Rupanya Jun telah dibebaskan berkat koneksinya yang cukup luas. Sementara itu Josie pun menyerahkan uang tambahan kepada Ama agar dia bisa segera melunasi sewa tempat warungnya. Saat semua sedang sibuk, Jessie pun beraksi sendirian mendatangi kediaman Nathan. Jessie langsung mengajar Nathan, namun preman itu membawa pisau dan balik menyerangnya. Namun untungnya si Jessie tak pernah bolos pelajaran gulat sehingga dia bisa berhasil mengembalikan keadaan, bahkan sampai keadaan si Nathan koit. Marites mendapatkan telepon dari si Jessie segera pergi menemuinya. Jessie sadar kalau dia telah hilang kendali sehingga berada dalam masalah besar. Marites tak marah karena dia tahu Jessie melakukan ini demi menjaga kehormatan keluarganya. Kebablasan sedikit nggak bakal ngaruh tuh. Yang penting preman itu sudah mendapatkan bayaran yang setimpal. Untuk menghindari kejaran polisi, Jessie pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Manila lagi. Marites ingin ikut, namun si Jessie menyuruhnya untuk tinggal dan membantu Ama. Sementara Pau juga pergi ke bandara untuk menyusul Alan ke Amerika. Sepanjang jalan dia berpikir keras tentang benar tidaknya keputusan yang diambil. Sampai akhirnya Pau menelpon Alan dan bilang kalau dia tidak bisa pergi ke Amerika. Pau lebih memilih tinggal dan bekerja di warung Ama. Meski Alan dan Amerika sangatlah menggiurkan, Pau sadar kalau dia tidak bisa jauh dari si Josie dan Ama.
keluarga adalah yang utama. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja.